Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel Kang Kumis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai beberapa hal yang mungkin perlu sahabat ketahui, yaitu kita akan menjawab beberapa pertanyaan ya, yaitu mengenai apakah istri selingkuh berhak mendapatkan harta gono gini. Nah, yang dimaksud dengan harta gono gini adalah mungkin harta yang diperoleh waktu masih hidup bersama. Nah, ini tentunya menjadi hal yang penting ya. Apakah ketika tentunya sudah berbagai upaya ya, setelah mengetahui adanya perselingkuhan, berbagai upaya dilakukan untuk menjalankan atau melakukan sebuah perdamaian atau gagal dalam mediasi, maka tentunya adalah perceraian bisa saja terjadi ya. Walaupun persentase perceraian yang diakibatkan oleh sebuah perselingkuhan itu tidaklah banyak, tapi tentunya ini yang akan kita bahas ini adalah apakah hak itu tetap kita dapat, tetap didapat, yaitu karena hal tersebut. Intinya ketika suami istri bercerai karena itu ya, sebetulnya terlepas dari apa yang melatar belakanginya adalah tentunya bicara tentang perceraian. Apakah yang disebabkan oleh itu istri tetap mendapatkan hak harta gono gini? Oke, sebelum lanjut ke topik, silakan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis. Nah, mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan jangan lupa share ya, siapa tahu bermanfaat. Di sini kita tentunya harus memahami beberapa hal yang bersifat apa itu nafkah. Nafkah adalah pemberian hak ya atas apa yang harus didapat sebagai seorang istri terhadap suami. Di sini tentunya ada beberapa pembagian. Ketika itu tentunya biasanya diputuskan di dalam persidangan, dan ini hakim tentunya memiliki hal yang sangat penting dalam rangka memutuskan hal tersebut. Yang pertama adalah nafkah madiyah. Ya, nafkah madiyah ini adalah nafkah yang betul-betul tertunda. Ya, artinya memang selama ia berpisah dengan suaminya atau tidak diberikan nafkah, ini memang harus dikeluarkan. Tentunya mengenai jumlah ini juga tentunya ada keputusan tersendiri ya. Hasil keputusannya adalah tergantung bagaimana keputusan yang akan diputuskan oleh hakim pada saat itu. Ini bicara tentang nafkah ini madiyah dulu, ini ia akan dapatkan ya. Nah, hal tersebut sebetulnya juga tidak bermasalah ya, siapa yang terlepas dari siapa yang mengajukan, siapa yang menggugat, dan siapa yang tergugat. Ini yang pertama, nafkah madiyah ya, harus kita pahami, yaitu nafkah yang seharusnya didapat selama masih menjadi istri sah, namun mungkin pada saat-saat itu sudah mulai tidak mendapatkan nafkah. Ini yang pertama. Kemudian yaitu yang kedua adalah nafkah iddah ya. Nafkah iddah ini adalah nafkah yang diberikan usai perceraian, yaitu biasanya iddah itu kan ada waktu, jangka waktu tertentu ya, 3 bulan kalau nggak salah. Ini masih berhak. Nah, sebetulnya tujuan masa iddah ini adalah untuk betul-betul mensterilkan. Nah, karena ditakutkan masa iddah ini setelah itu akan terjadi misalnya hamil dan lain sebagainya. Ini kan untuk memastikan bahwa ini adalah janin siapa ini. Nah, selama tenggang waktu tersebut, maka seorang istri masih berhak mendapatkan nafkah dari suami. Dari mantan suami maksudnya ya. Karena ini statusnya sudah cerai. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah nafkah mut'ah, yaitu nafkah yang semata-mata adalah untuk menguatkan sisi psikologisnya akibat perpisahan yang terjadi antara suami dan istri. Ini ada. Nah, mengenai jumlahnya kembali lagi adalah tergantung bagaimana kesepakatan waktu dalam persidangan. Apakah memang ini mau didapatkan atau tidak ya, ini tergantung bagaimana antara si penggugat dan yang tergugat ini. Lalu kemudian yang keempat
ini adalah nafkah anak. Ini berarti erat kaitannya dengan hak asuh anak, ya. Siapa yang pada waktu itu tentunya dengan sebuah kesepakatan, ya, yang tentunya tidak bisa diputuskan sendiri, tapi di sini keputusan seorang hakim sangat membantu, ya, karena tentunya hakim juga punya pengaruh luar biasa tentang keputusan-keputusan yang diberikan. Ini. Nah, ini hak asuh anak, ya. Ketika memang hak asuh anak jatuh pada ayah, maka berarti si suami berhak mendapatkan jauh lebih banyak karena di situ ada beban. Begitu pula sebaliknya, ya. Ketika hak asuh anak ini kebetulan jatuh pada ibu, karena ini hak asuh anak ini bisa jadi ada, ya, yang mempermasalahkan. Jadi semuanya ingin mendapatkan hak asuh anak sepenuhnya. Sebetulnya ini tergantung kesepakatan, ya. Kalau menurut saya pribadi sebetulnya hak itu tidak perlu dipermasalahkan. Artinya anak tetap diasuh sama-sama karena ketika terjadi penekanan maka ditakutkan akan berpengaruh pada psikologis si anak. Ketika memang anak mungkin lebih suka, ya, kalau memang disuruh memilih, sebetulnya tidak ada anak yang menginginkan orang tuanya berpisah. Ini. Nah, ketika terjadi seperti itu adalah pilihan yang terpaksa. Maka sebaiknya adalah dijelaskan ketika anak itu sudah mulai memahami, maka tawarkan kepada si anak lebih memilih siapa. Ini akan membuat psikologis anak tidak begitu tertekan. Artinya setidaknya kita sebagai orang tua sudah meringankan, ya, beban psikologis si anak. Ini. Nah, dan nanti kita akan bahas juga untuk sesi selanjutnya, yaitu berapa jumlah besaran harta gonogini yang didapat, ya. Jadi ini kesimpulannya adalah apapun itu berhak, ya, si istri untuk mendapatkan harta gonogini, itu harta yang didapat bersama-sama selama dalam kurun waktu pernikahan. Artinya harta yang memang murni didapat pada waktu pasangan itu masih hidup serumah. Jadi intinya dapat lah, ya. Ini jelas. Poinnya adalah dapat di luar nafkah yang saya sebutkan di atas tadi. Ini yang kesimpulannya adalah tetap bisa mendapatkan. Nah, nanti kita akan bahas juga besaran harta gonogini yang didapat oleh istri misalnya, oleh suami misalnya. Nah, nanti juga untuk season selanjutnya, season 3, ini saya bagi 3 season. Yang terakhir adalah mengenai besaran jumlah yang didapat, dan kemudian mengenai apa saja sih yang menggugurkan hak gonogini ketika terjadi perceraian pada keduanya. Ini kita akan bahas. Namun untuk season kali ini saya cukupkan. Jadi intinya adalah berhak mendapatkan harta gonogini. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kubis sampaikan bisa bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kubis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.